Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas EE akan menjelaskan tentang motherboard. Lebih spesifiknya lagi, motherboard ASRock Z790 Pro RS. Oke, jadi apa sih itu motherboard? Pada dasarnya itu motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer, di mana semua komponen komputer itu terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor, RAM, hard drive, dan kartu video. Lebih tepatnya itu, motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian. Motherboard sendiri juga datang dalam berbagai jenis dan ukuran yang berbeda. Tujuannya agar sesuai dengan berbagai jenis dan ukuran perangkat keras. Setiap jenis motherboard dirancang untuk bekerja dengan jenis prosesor dan memori tertentu, sehingga tidak semua jenis bisa cocok dengan perangkat motherboard yang sudah dipilih. Namun, umumnya hard drive yang bersifat universal akan bekerja dengan sebagian besar motherboard, terlepas dari jenis atau brandnya. Motherboard tidak mempengaruhi kinerja sebuah perangkat keras. Performa perangkat akan meningkat bergantung pada chipset yang terpasang secara fisik. Motherboard terdiri dari lembaran bahan non-konduktif yang kuat dan kaku. Kemudian lapisan aluminium foil akan dicetak pada lembaran ini. Lapisan tembaga yang juga sering disebut dengan trace itu umumnya kecil dan membentuk sirkuit antara berbagai komponen. Next Kai. Lalu apa sih fungsinya itu? Fungsi dari motherboard itu adalah salah satu komponen paling penting pada perangkat komputer. Mainboard atau motherboard merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Sok Bang cek. Motherboard ASRock Z790 Pro RS. Motherboard yang juga dikenal sebagai papan sirkuit utama atau papan induk. Dalam komponen inti dari sebuah komputer, ini adalah papan sirkuit cetak besar yang berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan dan menginteraksikan berbagai komponen elektronik yang membentuk sistem komputer, seperti prosesor, RAM, random access memory, kartu grafis, kartu suara, penyimpanan, dan sebagai perangkat keras lainnya. Spesifikasi ASRock Z790 Pro RS 2.1 Unique Future Super Productive Crystal Gen 5 Graphic Dual Channel DDR5 Rock Solid Durability dan sekian. Komponen yang cocok pada motherboard ASRock Z790 Pro RS 3.1 prosesor yang menggunakan Intel i5 13600KF sebagai prosesornya yang dipasangkan pada soket prosesor spesifikasi Intel i5 13600KF. Jumlah inti 14, performance core 6, Infinity Core 8, jumlah untayan 20, frekuensi turbo max 5.10 GHz, frekuensi turbo maksimum performance core 5.10 GHz, frekuensi turbo maksimum efisien core 3.90 GHz, frekuensi dasar performance core 3.50 GHz. SSD Solid State Drive menggunakan SSD Samsung 980 Pro NVMe Gen 5 500GB. Spesifikasi SSD Samsung 980 Pro NVMe Gen 4 500GB. Kecepatan tulis up to 5000 Mbps. Kapasitas 500 GB. Antar muka interface. Kecepatan baca aplikasi form faktor controller, storage memory, change memory, sequential read, sequential write, random read, random write, random read, dan random write yang tercantum di sini.
RAM. Di sini RAM-nya menggunakan RAM Corsair Vengeance RGB 2x16 GB. Spesifikasi RAM Corsair Vengeance RGB 2x16 GB ini adalah test latency 16-20-20-38, test voltage 1.35 volt, SPD latency 15-15-15-36, SPD speed 2133 mHz, SPD voltage 1.2 volt, speeding rating PC4 25600 atau 3200 mHz. Heart speeder anodized aluminium package memory format DIMM. Kartu grafis. Menggunakan kartu grafis Greenwood RTX 3060. Spesifikasi Greenwood RTX 3060 seperti di bawah. Next kan. Power supply-nya di sini kita menggunakan power supply Cooler Master MWE V2 750. Untuk output akan dijelaskan oleh Kaiza. Lalu selanjutnya ada input output. Yang pertama ada input device. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memasukkan data. Contohnya, yang pertama ada keyboard. Fungsi utama dari keyboard adalah mengizinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Pengguna dapat mengetik teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam aplikasi atau sistem operasi. Lalu yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat yang kita gunakan untuk menggerakkan anak panah di layar komputer. Kita bisa mengklik, memilih, dan menggulir menggunakan tombol dan roda mouse ini, membantu kita berinteraksi dengan komputer seperti saat menjelajah internet, bermain game, atau mengedit dokumen. Lalu selanjutnya ada output device. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah layar yang kita lihat di komputer. Fungsi utamanya adalah menampilkan gambar, teks, video, dan segala hal yang kita lihat di layar komputer kita. Jadi ini adalah bagian yang memungkinkan kita melihat dan berinteraksi dengan komputer. Lalu yang kedua ada speaker. Speaker adalah alat yang mengeluarkan suara dari komputer atau perangkat lainnya. Jadi ketika Anda mendengarkan musik, menonton video, atau berbicara di telepon, speaker adalah yang membuat Anda bisa mendengar suara dari perangkat tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada blok diagramnya. Seperti yang bisa dilihat dari blok diagram, yang pertama itu di ujung kiri atas ada input device, seperti dari keyboard. Lalu kita koneksikan ke dalam komputer melalui I/O port, input-output port. Nanti dia akan diproses oleh CPU dan juga memori RAM-ROM, terus dikembalikan lagi ke dalam input-output portnya untuk dikeluarkan melalui output device seperti monitor atau speaker. Sekian dan terima kasih dari kelompok 12.